perjalanan waktu. Cuma dengar katanya aja udah kebayang fiksi ilmiah kan? Sesuatu yang kayaknya mustahil. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran dari mana sebetulnya ide ini datang? Ternyata konsep perjalanan waktu itu sendiri punya sejarah yang luar biasa loh. Yuk kita mulai perjalanan kita buat ngungkap asal-usul ide gila ini. Oke, kita mulai dari sebuah misteri. Jauh sebelum ada mesin waktu atau cerita-cerita canggih, Santo Agustinus udah nangkep inti masalah dari waktu itu sendiri. Kita semua merasakannya tiap detik. Tapi begitu kita coba jelasin apa itu waktu, malah jadi bingung sendiri. Kutipan ini jadi titik awal yang pas banget buat pembahasan kita. Sebelum kita bisa ngebayangin jalan-jalan melintasi waktu, kita harus punya dulu konsep kalau waktu itu ya semacam sebuah tempat yang bisa dijelajahi. Dan yang mungkin bikin kaget, ide ini tuh tergolong baru banget dalam sejarah manusia. Coba bayangin, dulu itu selama ribuan tahun, masa depan tuh ya gampang ditebak. Kenapa? Karena pada dasarnya sama aja kayak masa sekarang. Sampai-sampai Shakespeare bisa seenaknya naruh jam mekanis di era Julius Caesar. Atau Cleopatra main biliar. Nggak ada tuh konsep kemajuan yang drastis. Idenya simpel, anak cucu kita nanti bakal hidup di dunia yang mirip banget sama dunia kita sekarang. Terus, semuanya berubah. Cuma gara-gara satu novel, satu ide brilian, kita jadi punya alat buat ngebayangin perjalanan melintasi zaman. Inilah momen lahirnya mesin waktu, paling nggak dalam pikiran kita. Nah, yang keren di sini tuh gimana berbagai penemuan seolah-olah janjian buat nyiapin panggungnya. Geologi ngehancurin pemahaman kalau bumi itu cuma berumur 6.000 tahun. Terus, biologi nunjukin kalau kehidupan itu bisa berubah total seiring waktu. Dan yang paling penting, teknologi bikin sesuatu yang disebut disonansi temporal. Bayangin aja kereta uap, simbol masa depan, ngebut ngelewatin sawah yang dari abad pertengahan nggak berubah. Kontras yang luar biasa ini ngebuka pikiran orang kalau waktu itu nggak seragam. Nah, panggungnya udah siap buat ide radikal dari H.G. Wells. Nah, ini dia terobosannya. Wells nggak pakai sihir atau mimpi. Dia kasih kita metafora yang simple tapi kuat banget. Kalau kita bisa gerak ke kiri, kanan, maju, mundur, atas, bawah, kenapa kita nggak bisa gerak melintasi waktu? Dia menyebutnya dimensi keempat, dan ini bikin ide abstrak soal perjalanan waktu jadi terasa nyata dan bisa dibayangin secara mekanis. Apa yang tadinya cuma ide buat plot cerita fiksi, ternyata nggak berhenti di situ aja. Idenya Wells ini malah mancing percakapan serius di dunia sains dan budaya. Batas antara imajinasi dan kemungkinan jadi kabur. Dan disinilah momen kliknya terjadi. Fiksi dan fakta nyambung. Cuma 13 tahun setelah Wells nulis soal dimensi waktu, fisikawan Hermann Minkowski secara matematis ngerumusin konsep ruang waktu sebagai satu kesatuan. Jadi, sebuah ide dari novel petualangan ternyata jadi fondasi buat kita ngerti alam semesta. Keren banget kan? Dan dari situ, idenya meledak kemana-mana, nyebar kayak api. Dari majalah-majalah murah, terus ke layar lebar, sampai kartun Sabtu pagi. Mesin waktu jadi bagian dari budaya kita. Idenya berevolusi. Dari yang tadinya soal keajaiban ilmiah, jadi alat penceritaan yang akrab, dan tentu aja bawa segudang pertanyaan filosofis yang bikin pusing. Begitu kita nerima kemungkinan perjalanan waktu, kita juga harus siap sama konsekuensinya. Gimana kalau kamu balik ke masa lalu dan ngubah sesuatu? Nah, para penulis dan fisikawan mulai pusing 7 keliling mikirin ini. Tapi mereka juga nemuin beberapa solusi yang kreatif banget. Jadi intinya gini, ide buat ngelewatin gerbang itu datang dari mana coba? Bob dapat idenya dari Joe. Padahal Joe itu ya Bob dari masa depan. Ini kayak lingkaran setan, sebuah paradoks di mana sebuah ide atau benda itu nggak punya titik awal. Dia cuma ada. Ini salah satu hal yang paling bikin kepala pening soal perjalanan waktu. Gimana kalau ternyata nggak cuma ada satu alur waktu? Penulis Argentina, Jorge Luis Borges, ngebayangin solusi yang elegan banget. Bukan satu sungai waktu, tapi sebuah taman dengan jalur-jalur yang bercabang. Tiap pilihan yang kita ambil, tiap kemungkinan yang ada, itu menciptakan realitas baru yang terpisah. Dan lagi-lagi, fiksi seolah meramalkan sains. Beberapa tahun setelah cerita Borges, fisikawan Hugh Everett ngusulin interpretasi banyak dunia. Teorinya bilang kalau alam semesta ini memang beneran bercabang tiap kali ada kemungkinan hasil kuantum yang berbeda. Ini kayak ngasih jalan keluar yang rapi buat semua paradoks tadi. Kalau kamu balik dan ngubah masa lalu, kamu tuh nggak ngubah masa lalumu sendiri, tapi kamu cuma bikin alur waktu yang baru. Oke, setelah ngomongin hal-hal kosmik yang bikin pusing, sekarang kita tarik lagi ke level yang paling personal.
Soalnya, pada kenyataannya, kita semua ini penjelajah waktu loh setiap hari, dan kita nggak butuh mesin buat itu. Para psikolog nyebutnya perjalanan waktu mental. Ini tuh kemampuan super kita sebagai manusia buat lepas dari momen sekarang. Ingat masa lalu, itu bukan cuma buka data, tapi ngerasain lagi momen itu. Bikin rencana juga bukan sekedar bikin daftar, tapi ngejalanin skenario masa depan di kepala kita. Virginia Woolf ngungkapin kebutuhan kita akan hal ini dengan indah banget. Kita emang hidup di masa sekarang, tapi kita membentuk diri kita dari cerita-cerita yang kita bangun soal dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Masa lalu dan masa depan itu ngasih arti buat momen saat ini. Coba deh pikirin, tiap kali kamu kangen masa lalu, nyesel sama sesuatu, ngerencanain liburan, atau bahkan cuma ngelamun, sebenarnya kamu lagi jalan-jalan di waktu. Pikiran kita ini mesin waktu yang paling canggih. Perjalanan mental inilah yang terus-menerus ngebentuk siapa kita, apa harapan kita, dan gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Jadi ide perjalanan waktu itu bukan cuma soal fiksi ilmiah yang keren-kerenan. Ini adalah cerminan dari salah satu kemampuan kita yang paling dasar sebagai manusia. Ini tentang bagaimana kita memahami realitas itu sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal mungkin nggak sih perjalanan waktu itu, tapi lebih ke mesin waktu yang ada di kepala kamu ini, mau kamu bawa kemana selanjutnya?